Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami dalam acara Sahur Talk menemani sahurnya sahabat ngaji ID semua. Sekarang kita sudah berada di detik-detik penghujung di bulan suci Ramadan. Tentu kita sahur terakhir. Sedih juga ya, bulan Ramadan dengan penuh kemuliaan, dengan penuh ampunan dan maghfirahnya segera akan meninggalkan kita semua. Tentu kita merasa sangat sedih. Namun ada satu juga momentum yang akan segera kita jumpai, yaitu Lebaran, Idul Fitri. Seperti apa sih persiapan Lebaran Idul Fitrinya dari sahabat ngaji ID yang ada di sini? Kita akan ceritakan, sharing-sharing kepada sahabat ngaji ID semua ya. Dan juga momentum apa nih yang benar-benar bisa di-sharing juga kepada sahabat ngaji ID, sehingga persiapan Lebaran ini bukan sekedar baju baru, misalnya celana baru, sarung baru, atau segala pernak-perniknya, tapi juga hati baru, agar hati kita bersih, pikiran kita bersih, sesuai dengan syariat Islam. Mau siapa dulu yang mau beropini, berpendapat? Silakan. Enggak. Kang Yuda yang biasa sering terakhir, kita kasih kesempatan Kang Yuda untuk di awal nih. Silakan Kang Yuda, persiapan apa nih yang Kang Yuda siapkan untuk Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini? Silakan. Ya, alhamdulillah kita sudah menjalani kurang lebih 1 bulan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan ataupun menerima ya seluruh pahala amalan ibadah kita di selama bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Apa saja yang kita siapkan untuk persiapan Lebaran? Kalau di rumah, yang pertama tentu, kalau saya kan merantau, tentu mempersiapkan diri untuk bersegera mudik, gitu, karena harus mudik. Karena alhamdulillah orang tua masih lengkap gitu, sehingga memang kewajibannya kita seorang anak tidak memutus silaturahmi kepada orang tua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan pakaian terbaik walaupun tidak harus baru. Tentu Rasulullah kan menganjurkan juga demikian. Rasulullah saja punya satu jubah yang menjadi jubah terbaik yang dipakai untuk sholat Id gitu. Nah, sehingga kita juga sama mempersiapkan hal tersebut untuk menyambut nanti Lebaran atau sholat Id. Ya. Dan tentu di rumah kita juga open house. Open house di episode berikutnya. Oh gitu. Ini masih rencana menjelang Lebaran. Iya, karena di rumah nanti akan open house, sehingga apa saja yang harus dipersiapkan, ya ada kue-kue Lebaran dan sebagainya. Biasa kan lahirnya nyimak karena pertama. Enggak apa-apa. Ya, kita siapkan beberapa hal ya. Kalau dari segi fisik, tentu misalnya persiapan yang kita siapkan diantaranya kita sediakan makanan dan sebagainya untuk menyambut teman-teman. Kalau misalnya mau silaturahmi ke rumah saya, gitu. Dan itu sih kurang lebih seperti itu. Jadi persiapan mudik, persiapan untuk silaturahmi kepada orang tua, dan juga persiapan nanti untuk open house menyambut ya tamu atau saudara yang akan berkunjung silaturahmi ke rumahnya Kang Yuda. Kang Majid berikutnya nih ya, karena sudah Spoiler ya kan sudah searching, sudah googling. Ya kan, tentu pengen dong jawabannya yang berbeda. Lihat antum tuh. Persiapan apa nih yang berbeda dari Kang Majid menjelang Idul Fitri, hari raya kemenangan Kang Majid? Ya, silakan. Apa aja? Siapkan open house. Ya, silakan tafadhol. Syukran kasihan. Persiapannya
Ya yang sekarang ya, nggak usah flashback-flashbackan lah ya. Nggak usah lama lagi. Iya, jadi persiapannya adalah hati. Keren ya. Nya hati ya. Karena apa? Lanjutannya. Ya, karena langsung itu kan, langsung gak terpikirkan. Wah, masya Allah, ya itulah, ya the box ya, hati kita tuh harus karena Allah Taala, lillahi Taala. Karena apa? Sedih banget kan, yang dimana itu Ramadan udah di penghujung jalan, yang dimana itu kita tuh dimadrasahkan di sini. Yang tadinya baca Quran tuh kayaknya kilo banget, keluh banget, sekarang tuh kayak enak gitu baca gitu, jamaahnya dan sebagainya, puasa juga enak karena kan kebersamaan. Kayak podcast aja kayak gini kan, dulu kan kalau ngaji ID kan kita awal-awal kan podcast tuh kayak kayak minum obat. Kadang-kadang seminggu sekali itu pun enggak itu kan. Ya kan? Iya enggak sih? Oh iya ya. Ini cuma perumpamaan, ini lebih jauh lagi ya. Perumpamaan salah. Oh, jadi perumpamaannya gimana ya? Perumpamaannya bila kata jarang lah itu ada. Enggak usah minum obat lah, jarang. Yang di mana itu kita tuh mau bahas tentang topik terkini tuh sangat luar biasa sekali ya. Aduh, ini apa? Terus kita pertama kali juga ada aja yang ininya itu copot dan sebagainya dan sebagainya. Itu mengawali. Jadi sekarang ini karena nambah personil dan alhamdulillah kita juga baru pertama kali juga insya Allah sampai 30, itu masya Allah luar biasa banget. Ya jadi memang untuk mempersiapkan ini aja tuh, untuk mempersiapkan kayak gini aja tuh ada korelasinya nanti anak untuk mempersiapkan Idul Fitri. Ya kan, yang banyak kan pastinya tadi kan yang di spoiler itu, yang atom itu kan pulang kampung. Iya, karena pulang kampung itu persiapan. Oh nggak boleh, itu gimana dong? Padahal kan dia sedikit. Oh pasti lain. Oke. Aduh, pengen ngomong emak lagi nggak boleh ya. Ya jadi persiapannya tadi hati kita tuh harus kembali, nggak boleh gede sama orang. Kayak kita juga kan harus menyadari, kita juga harus menjaga juga kita dari ucapan kita, dari perilaku kita dan sebagainya. Itu kan penting kalau menurut Ana. Itu persiapan yang dimana itu bukan hanya persiapan yang kayak materi gitu. Pastinya kalau misalkan jujur aja ya, selama ini nih Ana tuh nggak ribet banget yang masalahnya kue nanti gimana, mugahan gimana, nanti Ana bawa ke abang-abangannya gimana, bawa ke cing-cingannya gimana, tapi alhamdulillah ada aja gitu rezekinya. Ana tuh nggak beli tapi ada aja rezekinya gitu. Ana tadi kan pembagian rapot ya. Bisa jadi juga Kang Deddy kan aneh. Ya Kang Deddy kan kayak gini juga dapat lah dan sebagainya. Ada aja gitu. Jadinya kita dilimpahkan aja nanti kemana. Soalnya kan kita kan cuma berdua dan keponakan juga ada dan sebagainya. Jadi kita tuh lebih mempersiapkan diri kita aja untuk lebih baik lagi untuk masalah kayak apa sih namanya sih, ampau, memberikan nama apa, anak tuh biasanya ngasih persenan juga kayak gitu ke apa sih namanya sih, THR bahasanya, kecil-kecilan 2000 dan sebagainya kayak gitu. Itu mah nomor 2, yang penting nama tadi apa, masalah pribadi kita, hati kita harus diperbaiki lagi. Mempersiapkan lebaran dengan menyiapkan hati menuju hati yang lebih mulia. Itulah versi Kang Majid. Kang Rijal, apa nih persiapan Kang Rijal selaku Genji menyiapkan lebaran di tahun ini, tahun 1446 Hijriah? Silakan. Ya kalau dari pengalaman pribadi saya ataupun yang biasa saya lakukan menjelang sebelum lebaran itu, dulu itu pas di rumah ya, rumah nenek itu sempat bantuin nenek ini buat apa, masak ketupat gitu ya. Ketupat kan momennya mau lebaran. Kan dia yang ini kan. Enggak. Oh iya. Enggak, aneh soalnya nyobain nasi uduk enak banget. Ya. Iya serius. Oh iya, beda konteks. Iya, satu. Enggak lah, 7.000-an aja yang ada. Lanjut Kang. Iya, jadi bantuin nenek buat ketupat gitu kan. Jadi kalau nenek yang apa namanya tuh, kalau gini-gini ini, Buat ketupat. janurnya diapain bahasanya? Dirajut. Rajut. Iya, dibuat ketupat, dibentuk ketupat kan. Iya bahasanya seperti itu, dirajut. Ya itulah ya. Ya itulah. Disulam, di apa sih bahasanya itu? Iya.
Nah, saya yang masukin berasnya gitu gitu kan. Kemudian sambil nungguin pakai kayu bakar gitu kan. Kalau kalau pakai kompor itu kan lumayan ya gasnya ya. Ya kan kalau kita kan sambil ya nunggu ini aja sampai takbiran gitu kan. Lama itu lebih senang, seru gitu. Terus yang dipersiapkan juga biasanya apa ya? Cukur rambut deh. Rapiin. Iya antum nih, masya Kan Allah. ngerapiin, Pak. Rapiin, Iya, ngerapiin iya, gitu. masya Allah. Obat ganteng. Kemudian sama apa ya yang dipersiapkan itu jawaban-jawaban ketika nanti ketemu sama saudara takut ada pertanyaan gitu kan yang bertanya. Oh, pertanyaan apa nih? Kalau ketemu saudara itu kan pertanyaannya umum aja sih. Baik ya apa namanya aktivitasnya ngapain, kemudian di mana, kemudian ke depan mau bagaimana, kapan ini ya gitu aja gitu loh. Itu aja. Ya, menarik ya persiapan ya, bantu keluarga masak tadi nenek, kemudian juga menyiapkan diri ya agar lebih terlihat lebih rapih lagi, salah satunya dengan cukur rambut dan juga tadi dia mempersiapkan kira-kira nanti pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh saudara-saudaranya, dia sudah tahu jawabannya dipersiapkan. Wah, keren banget Kang Rijal. Kang Mugi, pengalaman apa nih Kang Mugi yang bisa diceritain dan juga sekarang persiapannya lebaran seperti apa? Tafadhol Kang Mugi. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Karena sesi terakhir sedih sebenarnya kita sih. Sedihnya itu yang kita tunggu-tunggu sejak 11 bulan yang lalu kini sudah mau pergi meninggalkan kita, dan kita sekarang udah membahas mengenai persiapan apa saja yang kita lakukan ketika mau lebaran. Dan tahun ini hampir sama dengan tahun-tahun yang lalu atau kegiatan lalu, yaitu kegiatan di rumah itu ya pasti kalau saya pribadi persiapannya ya salah satunya membantu istri, karena kan istri kan jualan ya, baik jualan kue dan sebagainya gitu. Yang kedua juga saya juga sering mempersiapkan mengenai bagaimana caranya ketika nantinya kalau mungkin ke tempat orang lain atau pemudik ataupun jalan-jalan bahkan mungkin kemana-mana itu ya tidak hanya mempersiapkan jawaban, tapi mempersiapkan mengenai bagaimana cara kita untuk menyikapi pertanyaan itu. Karena walaupun menurut kita itu pertanyaannya biasa, tapi kan terkadang menurut orang lain yang mendengarkan itu kurang pantas. Maka bagaimana cara kita untuk menjawabkannya itu yang elegan atau yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jangan sampai ditanyakan mengenai bang dari mana, oh iya saya saya tadi habis mandi sebagainya gitu, kan nggak sinkron. Nah kita harus sinkron lah, yang ditanyakan apa yang jawabannya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Terus selanjutnya yang dipersiapkan sekarang ya kalau mungkin sangat banyak orang-orang yang mencari mungkin tadi ya baju baru atau mungkin barang-barang yang memang nanti dipersiapkan untuk dipakai pada hari lebaran. Kalau saya memang dari dulu tidak terlalu excited atau nggak terlalu penting lah. Ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah nggak usah iya wah syukurilah, nggak usah dicari-cari, nggak usah ngoyo itu. Ini harus lebaran ya harus pakai baju baru, harus sebagainya. Ya memang kalau kita sholat atau kalau kita berbuat baik ya harus sesuaikan dengan yang terbaik ya, hal-hal yang terbaik dan memang mempersiapkan yang terbaik. Tapi kalau misalkan dikhususkan, kayaknya saya nggak seperti itu sih. Nggak mengkhususkan nih kalau lebaran ya harus pakai baju baru, harus wangi-wangi sebagainya, nggak juga. Ya kalau kita sholat juga harus bersih, harus wangi juga gitu loh. Jadi kesiapan itu mau kita dimanapun ya harus bersih, harus wangi dan harus elegan. Gitu kurang lebihnya Kang Abdul. Ya, menarik ya. Jadi Kang Mugi menyiapkan yang pertama adalah membantu istrinya masak atau bikin kue karena memang istrinya berjualan. Menjelang lebaran ini pasti orderan biasanya lebih rame tuh dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Menarik nih, apakah sahabat Ngajedi juga sama? Adakah yang berjualan kue lebaran juga? Boleh di kolom komentar. Kang Dedi, Kang, apa nih persiapan lebarannya?
tahun ini bisa di-spill ceritain ke sahabat Ngajedi semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tahun ini ya persiapan lebaran seperti biasa. Kalau tahun ini kayaknya lebaran saya udah di kampung. Posisi udah di kampung karena ya cepat-cepat mudik menghindari kemacetan. Nah, umumnya malam lebaran yang saya ini biasanya beda dengan lebaran pada orang-orang lain. Iya, karena kalau kita kan ikut rukyat global. Rukyat global itu hampir setiap Ramadan itu 29 hari. Sementara kalau masyarakat umum itu mengikuti rukyat lokal itu jadi biasanya 30 hari. Gitu. Jadi umumnya saya itu sholat Idnya duluan. Karena sholat Id duluan, masjid-masjid itu yang mengadakan itu sangat jarang sekali. Maka harus mencari yang mengadakan sangat jauh dari rumah. Jadi pertama sebelum lebaran itu malamnya mencari informasi tentang ya apakah Syawal itu hilal udah masuk atau belum, yang global. Kemudian setelah itu baru mencari masjid, apakah ada nggak masjid yang mengadakan sholat Idul Fitri ketika terjadi perbedaan. Tapi sepulang dari sholat umumnya ya kita mempersiapkan ya sarapan, ya kan, makan-makan, kue-kue dan sebagainya untuk untuk tamu-tamu yang datang lah gitu. Dan yang paling sering sih malah justru saya yang keliling gitu. Ya, keliling ke tetangga. Itu kan nanti Mas selanjutnya. Oh, nanti ya. Menjelang ya. Ya menjelang ya. Itu aja sih. Oke ya. Ini pengalaman menarik ya, berbeda ya Kang Dedi dari berdasarkan pengalaman dia karena memang sering sekali terjadi perbedaan dan memang faktanya demikian ya. Idul Fitri suka beda antara beberapa negara ya, Indonesia atau kaum muslimin sendiri di Indonesia berbeda-beda gitu. Nah, dengan berbagai metode yang ada gitu. Nah, Kang Dedi dengan versi rukyat globalnya dan juga memang sering terjadi perbedaan antara Indonesia ataupun versi rukyat lokal yang diterapkan oleh kementerian yang ada di Indonesia. Nah, itu jadi udah jauh-jauh hari ya. Jadi di tanggal berarti di malam 29-nya itu udah menyiapkan mencari info gitu, apakah besok sudah masuk 1 Syawal atau belum atau digenapkan 30 hari. Namun pada umumnya seringnya suka berbeda. Itulah pengalaman dari Kang Dedi. Bagaimana dengan pengalaman sahabat Ngajedi semua? Adakah yang sama atau berbeda? Silakan boleh di kolom komentar. Sekian episode kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.